Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Kodha Wagga, kelompok bait tentang kemarahan. Bait 225. Ahimsaka ye munnayo nijjang kaye nasang wuta te yanti acutang thanang yattha gantwa naso care. Bait 225 artinya, orang-orang suci yang tidak menganiaya makhluk lain dan selalu terkendali jasmaninya akan sampai pada keadaan tanpa kematian, nibbana. Dan setelah sampai pada keadaan itu, kesedihan tak akan ada lagi dalam dirinya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 225 Kodha Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang Brahmana yang mengaku sebagai ayah Sang Buddha. Suatu saat, Sang Buddha bersama beberapa biku memasuki kota Saketa untuk berpindah-patah. Seorang Brahmana tua melihat Sang Buddha, mendekatinya dan berseru, "Nak, mengapa engkau tidak mengizinkan kami melihatmu selama ini?
ikutlah bersamaku, dan biarlah ibumu juga melihatmu." Setelah berkata demikian, ia mengundang Sang Buddha ke rumahnya. Sampai di rumahnya, istri Brahmana pun mengatakan hal yang sama dan memperkenalkan Sang Buddha sebagai kakak tertua kepada anak-anaknya dan menyuruh mereka memberi hormat kepadanya. Sejak hari itu, suami istri tersebut memberikan dana makanan kepada Sang Buddha setiap hari. Dan setelah mendengarkan beberapa khotbah dhamma, suami istri itu mencapai tingkat kesucian anagami. Para biku heran, mengapa pasangan Brahmana itu mengatakan bahwa Sang Buddha adalah putra mereka? Mereka pun bertanya kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, "Para biku, mereka memanggilku Nak, karena aku adalah anak atau kemenakan dari salah satu di antara mereka selama 1.500 kali kelahiran yang lampau." Sang Buddha terus tinggal di dekat rumah pasangan Brahmana sampai 3 bulan lebih. Dan selama itu, baik Brahmana maupun istrinya mencapai tingkat kesucian arahat, kemudian merealisasi kebebasan akhir parinibbana. Para biku tidak mengetahui bahwa pasangan Brahmana itu telah mencapai tingkat kesucian arahat. Mereka bertanya kepada Sang Buddha, di mana pasangan itu akan terlahir kembali. Sang Buddha menjawab, "Mereka yang telah mencapai tingkat kesucian arahat tidak akan terlahir kembali dimanapun juga. Mereka telah merealisasi kebebasan mutlak, nibbana." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 225 berikut. "Orang-orang suci yang tidak menganiaya makhluk lain dan selalu terkendali jasmaninya akan sampai pada keadaan tanpa kematian, nibbana. Dan setelah sampai pada keadaan itu, kesedihan tak akan ada lagi dalam dirinya." Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ